Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Syafaati Suryo. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Dan sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan ke kawasan padat penduduk di Tangerang Selatan, Banten. Belusukan ditemani bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Marsyal Widianto dan Raffi Ahmad. Hari ini Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka belusukan dan menyapa masyarakat di kawasan padat penduduk di Pondok Aren dan Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam kegiatan ini, Gibran bersama Marsyal membagikan buku dan susu kepada anak-anak. Belusukan Gibran dalam rangka belanja masalah menjelang pemerintahannya, termasuk menampung aspirasi tentang uji coba makan siang gratis. Ada yang pakai dana bos yang kemarin ya, itu kan inisiatif dari Pak PJ Wali Kota. Ada yang menggunakan CSR. Berarti tiap daerah beda? Ini uji coba, saya belum dilantik. Nah, yang namanya uji coba kan boleh. Kita uji cobakan dulu dan sekaligus menerima masukan dari semua orang. Dalam belusukan kali ini Gibran ditemani oleh Raffi Ahmad dan Marsyal Widianto, komika yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Tangerang. Dari Tangerang Selatan, Giselia Durrahma, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia, masuk bursa kandidat pendamping Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Meski belum ada kepastian, namun dipastikan Bacawagup Jawa Barat Kim dari Partai Golkar. Atalia Prataya atau istri mantan Gubernur Jawa Barat berpotensi maju dalam Pilkada Jabar. Atalia atau yang dikenal Bu Cinta menjadi salah satu kandidat pendamping Deddy Mulyadi di Jabar. Ya kan kader kita banyak, ada Ibu Atalia, ada Pak Ade Ginanjar, ada Pak Dadang Nasir, ada Pak Aceh Hasan Sazili yang kedua DPD Partai Golkar, ada Pak Iswara, ya, ada banyak. Jadi kader Golkar alhamdulillah banyak. Nanti tinggal kita bicarakan dan nanti kita sampaikan ke Pak Deddy Mulyadi. Bu Cinta sendiri cukup dikenal masyarakat Jawa Barat. Bahkan dalam salah satu survei calon gubernur Jawa Barat, Bu Cinta menduduki peringkat kelima. Sementara posisi teratas ditempati suaminya Ridwan Kamil. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, banyaknya partai yang mendekati koalisi Indonesia Maju membuat wacana melawan kota kosong menguat. Ridwan Kamil diprediksi maju sebagai calon tunggal. Peluang Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta semakin lebar. Koalisi Indonesia Maju dipastikan akan mengusung Kang Emil dalam gelaran Pilkada Jakarta mendatang. Namun RK berpeluang menjadi calon tunggal dan akan melawan kota kosong. Isu adanya skenario kota kosong pun menyeruak. Partai Golkar sebagai salah satu anggota koalisi Indonesia Maju membantahnya. Jadi nggak ada niat sedikit pun kami mau ada pretensi membuat kota kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami aja, mengurusi partai kami. Kami punya calon namanya Ridwan Kamil. Kami membutuhkan dukungan partai politik lain untuk mengusung Ridwan Kamil ini. Sejumlah konsekuensi pun akan didapatkan oleh RK bila akhirnya akan melawan kota kosong. Tetapi memang dalam konteks demokrasi ya kurang sehat ya. Karena apa? Karena kota kosong apa? Tidak bisa berkampanye, tidak bisa bersosialisasi, tidak bisa melakukan pembelaan, tidak punya visi misi, tidak punya program, tidak bisa berjanji. Oleh karena itu ya sejatinya ya kalau mau bagus kualitas demokrasinya ya harus ada kompetisi yang sehat di pilkada, artinya harus ada lawan tanding. Kontestasi Pilkada DKI Jakarta masih dirajai oleh 3 tokoh utama. Anies Baswedan masih menjadi calon terkuat di gelaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bila nanti akhirnya Anies Baswedan batal masuk dalam Pilkada Jakarta, maka Ridwan Kamil akan melawan kota kosong. Lantas bagaimana mekanisme Pilkada dengan calon tunggal?
Ya, bila nantinya calon yang ada melawan kota kosong, maka untuk memenangkannya ia harus mendapatkan lebih dari 50% suara. Sementara bila yang menang kota kosong, maka pemilihan ulang akan dilakukan pada periode berikutnya. Sementara posisi Gubernur Jakarta akan diisi oleh pejabat sementara. Di Jakarta, Ridwan Kamil menjadi satu-satunya calon yang memiliki cukup kursi. RK diusung oleh Koalisi Indonesia Maju dengan 50 kursi. Agak menarik memang soal kotak kosong ini, namun beberapa pengamat politik mengatakan jika skenario calon tunggal ini terjadi di Jakarta, maka menunjukkan demokrasi yang tidak sehat. Karena esensi pilkada adalah kompetisi, sehingga bila Jakarta tidak menyajikan kompetisi atau hanya calon tunggal saja, maka dinilai tidak menunjukkan demokrasi yang baik. Dan pemirsa, tapi ini masih belum tentu terjadi karena kondisi politik juga terus dinamis jelang pendaftaran calon gubernur Jakarta pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara terus dikebut, terutama di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Pasalnya, Presiden Joko Widodo akan menggelar upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Jelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, bangunan kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Pasir, Kalimantan Timur telah selesai dibangun. Pembangunan infrastruktur lain di Istana Negara IKN pun terus dikebut berdasarkan data Kementerian PUPR per 7 Agustus 2024. Progres pembangunan lapangan upacara mencapai 90,6%. Istana Garuda sudah mencapai 92,3%. Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 95%. Kementerian Sekretariat Negara mencapai 86,6%. Kementerian Koordinator 1 mencapai 85,1%. Kementerian Koordinator 2 mencapai 49,2%. Kementerian Koordinator 3 telah mencapai 88,4%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 91,8%, dan Sumbu Kebangsaan tahap 1 atau Plaza Seremoni sudah mencapai 100%. Sementara pembangunan perumahan yang ada di IKN terdiri dari Rusun Pas Pampres yang terdiri dari 9 tower sudah mencapai 61,2%. Rusun BIN dan Polri terdiri dari 7 tower mencapai 79,8%. Rusun ASN 1 sebanyak 9 tower mencapai 69,2%. Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower sebesar 56,9%. Rusun ASN 3 6 tower progresnya 61%, dan Rusun ASN 4 dengan 8 tower telah mencapai 78,8%. Sedangkan untuk infrastruktur dasar air baku dan air minum telah diberdirikan reservoir induk, instalasi pengolahan air, intake sepaku, dan bendungan sepaku Semoy. Dikebutnya infrastruktur pembangunan membuat mobilitas tinggi arus kendaraan pengangkut material proyek pembangunan IKN yang menyebabkan kemacetan. Selain macet, permasalahan lain yang terjadi yakni kondisi jalan berdebu dan semakin parah jika kawasan IKN hujan. Praktis, badan jalan berlumpur. Di tiap rute yang akan kita lewati nanti akan kita pasang anggota terutama di pertigaan dengan harapan ataupun maksud apabila ada permasalahan kemacetan, anggota ini bisa mengurangi. Sementara itu, guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus mendatang, Direktorat Lalu Lintas Polda Kaltim mempersiapkan rekayasa jalan. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.
Ya, jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara, akses jalan menuju IKN macet total. Mobilitas truk pengangkut material pembangunan IKN menjadi penyebab terjadinya kemacetan. Seperti inilah kondisi terkini di akses jalan menuju kawasan Ibu Kota Nusantara. Kendaraan mengular hingga 1 km. Titik terparah terjadi di jalan depan Pasar Rebo Sepaku dan di jalan di kawasan Desa Bumi Harapan hingga mendekati area masuk ke IKN. Mobilitas tinggi kendaraan pengangkut material proyek IKN jadi salah satu penyebab kemacetan. Ditambah jalan ini menjadi satu-satunya akses utama menuju kawasan IKN. Sementara untuk menyambut kedatangan tamu VIP jelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus mendatang, aparat mengerahkan personilnya untuk bersiaga di titik rawan kemacetan. Rute nanti yang akan kita lewati tamu VIP dan tamu undangan dari bandara langsung kita lewatkan ke jalur Manggar kilometer 13, terus tol IKN, terus dilanjutkan Simpang Riko, terus Pamaluan, terus IKN. Di tiap rute yang akan kita lewati nanti akan kita pasang anggota. Polisi mengerahkan aparat dari satuan gabungan untuk mensukseskan rencana peringatan kemerdekaan 17 Agustus dari Ibu Kota Nusantara. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, persiapan jelang kirap bendera merah putih untuk perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia digelar di Monumen Nasional Jakarta. Kirap bendera akan dimulai dari Monas ke Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum diterbangkan ke IKN Kalimantan Timur. Gladi kotor dan gladi bersih kirap bendera merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke IKN digelar di Monumen Nasional Jakarta. Rencananya, upacara perayaan kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Cawan Monas menjadi awal prosesi penyerahan bendera dari ajudan wakil presiden kepada Purna Paskibraka. Selanjutnya, bendera akan dibawa menggunakan mobil rantis maung beserta iring-iringan dari Paskibra DKI Jakarta, pasukan detasemen kavaleri berkuda, Kasetpres, Setminpres, dan pihak terkait. Sementara rute iring-iringan dimulai dari Monas menuju Jalan MH Tamrin, Jalan Gatot Subroto, Cawang, dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara. Dan ini adalah kali pertama prosesi kirap bendera merah putih dan fotokopi, artinya kirap dan teks proklamasi itu dibawa ke IKN. Ini adalah rangkaian dari bagian dari 17 Agustus merayakan detik-detik proklamasi, dan tumnya adalah tata upacara militer itu adalah di Kalimantan, di IKN. Maka prosesi tadi yang saya sampaikan, bendera merah putih dan duplikat merah putih dan duplikat proklamasi itu harus dibawa ke IKN. Mohon izin jelaskan untuk kesiapan prosesi ini dimulai hari ini kita melaksanakan latihan gladi kotor maupun gladi bersih dalam rangka kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara. Nah, nanti pelaksanaan tanggal 10 Agustus 2024 kita laksanakan dari Jakarta menuju ke IKN tersebut. Demikian. Bendera merah putih dan teks proklamasi akan tiba di IKN di hari yang sama, yakni pada 10 Agustus 2024 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara pada 17 Agustus akan diserahkan oleh Presiden kepada Paskibra IKN Nusantara untuk dikibarkan. Dari Jakarta, Camar Haenda, Aristiawan, iNews melaporkan.
Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali pekan depan ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. 2 saksi pamungkas disiapkan sebagai bukti baru di sidang peninjauan kembali. Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman. Melalui kuasa hukum mereka akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pekan depan. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10 malam terjadi suatu kecelakaan tunggal di flyover Talun. Nah, ini yang sedang kita periksa siapa itu korbannya. Ya, karena saksi ini sudah menguraikan korbannya, ciri-cirinya yang ditemui pada saat itu siapa, suatu temuan atau suatu keterangan yang sangat baru dan sepertinya ya fakta ini itu bisa dapat membalikkan 180 derajat nasib para terpidana saat ini. Sebelumnya terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Kini giliran 6 terpidana lain mencari keadilan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Hari ini terpidana kasus Vina Saka Tatal menjalani proses sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, Ibtu Rudiana tidak terlihat di lokasi pengambilan sumpah pocong. Saka Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelum diambil sumpahnya, Saka terlebih dahulu dimandikan oleh pihak Padepokan. Usai dimandikan, Saka langsung mengambil posisi tidur di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga dan rempah-rempah. Terpidana kasus Vina ini kemudian dibimbing dalam bersumpah sambil mengenakan kain kafan putih. Pembunuhan. Sumpah pocong Saka Tatal juga disaksikan secara langsung oleh tim kuasa hukumnya, pihak keluarga, dan warga yang sangat antusias. Sementara Ibtu Rudiana tidak terlihat di lokasi pengambilan sumpah pocong. Bapak Kapolri. Kenapa Anda begitu? Kenapa Anda begitu? Terharu, kenapa Anda begitu? Terisak, Bu? Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan. Nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun, sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya, sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Saya masih ingat pertama kali bertemu dengan Anda, dan saya melihat Anda bercerita kepada saya betapa sulitnya proses-proses yang sudah dilalui. Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan. Dalam hal ini Saka Tatal yakin tidak bersalah hingga berani mengikuti tradisi sumpah pocong. Padahal sumpah pocong bukanlah ajaran dalam agama Islam. Tentunya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah, ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua, bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah, bentuk lain
dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat. Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Tetapi di dalam Sementara itu, warga setempat antusias menyaksikan ritual sumpah pocong yang dijalani Saka Tatal. Sebagian warga histeris dan meneriakan dukungan untuk Saka Tatal. Padepokan Agung Amparan Jati yang menjadi lokasi sumpah pocong penuh sesak oleh warga. Dari itu, apapun yang terjadi di sini, media tolong bekerja. Dilakukan. Ya, pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati mengatakan sumpah pocong merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Sementara Saka Tatal mengaku terpaksa melakukan sumpah pocong karena tak tahu cara apa lagi untuk membuktikan ia tidak membunuh Vina. Kalau sumpah pocong ini adalah kearifan lokal yang sudah biasa kalau menemui jalan buntu di kampung-kampung ini ya dengan sumpah pocong. Makanya masyarakat juga sangat antusias sekali untuk menyaksikan sumpah pocong tersebut. Lain dengan halnya istilahnya sumpah jabatan atau istilahnya apapun yang di pengadilan kan nggak ada yang lihat. Tapi kalau sumpah pocong begini masyarakat itu sangat antusias. Antusias? Iya. Untuk melihat prosesi daripada sumpah pocong ini. Ya, dampaknya sebetulnya saya ingin tanyakan. Dampaknya ini dampak negatif terutama. Ini akan sesegera mungkin itu. Sesegera mungkin kepada siapa yang berbohong dalam sumpah ini. Akan tetapi ada pun waktu apanya itu urusan daripada Allah. Pesan moral daripada saya tentang soal pocong ini, soal sumpah pocong ini, saya rasa barangkali yang namanya soal sumpah pocong ini kan tidak bisa dimain-main. Tidak bisa dimain-main. Karena apa? Sumpahnya biasa, sumpah pocong biasa, tapi efek atau tulahnya yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kata saya, jangan main-main lah dengan sumpah pocong ini. Kita menangkap ada keriuhan, semoga ini nggak berarti apa-apa. Mungkin ada kehadiran seseorang. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi begitu. Dan ada yang beranggapan kalau ini musyrik atau apa, ya silakan. Itu kepercayaan masing-masing. Dan kita pun nanti yang akan kita baca, nanti kalau prosesi akan kita iringi dengan baca. Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung. Ya pemirsa, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong sudah jadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan orang Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah mubahalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Tapi yang pasti pada akhirnya yang melakukan sumpah pocong ini rata-rata memang orang Muslim. Karena memang pocong itu adalah bagian dari ritual ketika ada jenazah yang ingin disemayamkan kan gitu. Pertama yang harus kita lihat dari sisi agama, dari kacamata niat. Kalau seandainya niat dengan dipocongkan seseorang
atau digunakan kain kafan, dan itu membuat dia ingat mati, ingat tidak boleh bohong, ingat berkata jujur apa adanya, sehingga dia betul-betul bersumpah karena Allah lillahi ta'ala. Justru itu menjadi hal yang memang mediasi atau wasilah ketika ingin membuktikan satu hal yang tidak bisa dibuktikan secara otentik. Nah, yang tidak boleh itu adalah ketika sumpah pocong ini yang dijadikan keyakinan itu karena pocongnya ya, atau karena baju pocongnya tadi. Artinya contoh, oh kalau nanti terjadi ini karena kain kafannya, karena dipocongkannya. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi lebih baik dihindari. Kenapa? Karena dalam agama kita itu ada satu konsep namanya adalah sumpah mubahalah. Karena dari hadis baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, pemirsa, kita akan bahas terkait sumpah pocong yang dijalani Saka Tatal siang tadi tanpa Ibtu Rudiana. Telah bergabung bersama kami kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas dan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni. Selamat malam Bang Farhad dan Bang Pitra, apa kabar? Selamat malam Mbak Sapa. Baik, saya ingin ke Bang Pitra terlebih dahulu. Bang Pitra, bagaimana tanggapannya setelah tadi melihat bahwa hari ini Saka Tatal telah melangsungkan prosesi sumpah pocong dan tetap meyakini bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus ini? Yang pertama, apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan kita selaku penasihat hukum kita hormati dan hargai itu. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh. Itu kita hormati dan kita hargai. Seperti itu, Mbak. Baik, Bang Pitra, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Lain halnya ceritanya kalau seumpamanya Hakim PK dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia itu meminta Pak Rudiana untuk memberikan keterangan di proses peninjauan kembali, itu tentu itu beliau harus hadiri dan hormati itu karena lembaga resmi negara. Seperti itu, Pak. Baik, Bang Farhad, tidak ada kapasitasnya Ibtu Rudiana harus hadir di prosesi sumpah pocong siang tadi. Tanggapannya Bang Farhad? Ya, suka-suka dia lah, mau ngeles apa aja. Pada dasarnya kita hanya menjawab tantangan Rudiana dan menantang Rudiana. Ternyata hari ini Rudiana dan seluruh pengacaranya nggak hadir. Dan mereka yang ngeles-ngeles saja, intinya masyarakat bisa menilai ya. Ini menyangkut bukan masalah diatur dalam, ini kan yang disepakati. Sebenarnya ya memang ini bukan hanya sumpah-sumpahan, tapi ini satu kejujuran, yaitu sumpah Saka yang sebenarnya membuat Rudiana terpukul. Gitu. Kalau Rudiana di aturannya juga nggak ada, dia juga polisi bisa pakai 60 pengacara, dia pakai juga 60 pengacara, suka-suka dia. Ya, itu ada aturannya dalam undang-undang advokat. Mana omongan kalian yang gede ngomong? Bukan, kalau mengenai penasihat hukum, Farhan, itu diatur dalam undang-undang advokat. Kalian banyak ngomong, saya kira nggak usah dipotong dulu, nanti aja kalau bicara. Ya, silakan Bang Farhad. Sekarang karena sudah banyak ditanya ngomong, dasarnya apa sebagai banyak penasihat hukum ngomong aja, tapi ditantang makanya dasarnya itu undang-undang advokat. Baik, Bang Pitra, ditahan dulu, kita dengarkan penjelasan dari Bang Farhad terlebih dahulu. Silakan Bang Farhad. Yang nantang sumpah itu, yang sumpah itu adalah Rudiana. Jadi yang larang itu kalian aja, lawyer kalian aja, yang tahu, takut jadi kodok kliennya kan, makanya nggak datang gitu. Udah gak usah banyak ngomong lah, Bang Pitra. Baik, silakan Bang Pitra. Jadi begini, saya ingin luruskan. Jadi
Farhan tadi kan bilang tidak ada dasar hukumnya menggunakan penasihat hukum. Saya kira itu hal yang keliru karena sudah diatur dalam undang-undang advokat. Undang-undang advokat dulu dong. Tadi Anda marah dipotong, terus Anda memotong. Baik, silakan Bang Fitra untuk menanggapi. Saya larang memotong. Tiba-tiba ya gantian motong. Baik, Bang Farhat mohon ditahan dulu. Dia kan harusnya polisi, tidak boleh didampingi lawyer swasta. Tapi ternyata dia pakai 60 pengacara. Baik, saat ini kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bang Fitra. Tadi setelah Bang Farhat menjelaskan lebih dulu, silakan Bang Fitra. Udah kelabakan. Jadi gimana nih? Kita mau berdebat atau apa nih? Jadi kita mau dialog atau baik, Bang Farhat. Mohon ditahan dulu Bang Farhat. Saya motong kamu, emosi kan dipotong, makanya motong. Baik, silakan. Baik, cukup Bang Farhat dan Bang Fitra, kita dengarkan tanggapan dari Bang Fitra. Oke. Silakan, biar kita dengarin gitu loh. Maksudnya kalau memang kesempatannya ke saya, silakan. Saya tadi ingin menyampaikan Mbak Sapa terkait dengan tidak ada dasar hukumnya menggunakan jasa penasihat hukum, itu kata Bung Farhan tadi. Itu saya kira hal yang keliru dan salah karena diatur dalam undang-undang advokat. Salah, kamu tuh sudah salah mengerti. Tadi pengacara itu berhak untuk mendampingi anggota Polri, nggak ada ngatur boleh memakai 60 pengacara. Jadi bagaimana ini? Ini saya mau bicara atau saya stop dulu nih? Baik, Bang Farhat mohon ditahan dulu, nanti setelah Bang Fitra menanggapi baru giliran Bang Farhat untuk kembali memberikan tanggapan. Enggak, jadi kalau cara menanggapinya dia bicaranya dulu. Artinya. Ini kalau memang nggak terima dengan saya bicara, berarti Sapa ya biarkan aja nanti Bung Farhan Abbas yang itu yang bicara di News TV ini gitu. Jadi saya izin lipanya kalau gitu ya. Karena ini nggak terima saya berbicara. Baik, Bang Farhat dan Bang Fitra, kita tahan dulu sejenak. Mohon tenang dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Bang Farhat, Bang Fitra, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom pemirsa bersama saya Syafaati Suryo dan masih bergabung bersama kami ada kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas. Namun sayang kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni telah lebih dulu meninggalkan dialog kita malam hari ini. Bang Farhat, kita lanjutkan kembali. Tadi disebutkan oleh kuasa hukum dari Ibtu Rudiana bahwa Ibtu Rudiana tidak memiliki kapasitas untuk hadir di Sumpah Pocong siang tadi. Kemudian Sumpah Pocong ini juga tidak berpengaruh terhadap proses hukum yang telah berjalan. Tanggapan Anda? Itu sudah Rudiana dan tim pengacara aja yang ngomong seperti itu. Buktinya waktu datang ke Sultan Cirebon untuk konferensi pers dia datang kok. Bahkan disitulah dia menantang orang untuk Sumpah Pocong. Nah, dan dia sekarang ketakutan kok karena banyak saksi-saksi sudah mencabut bap mengarahkan ke dia. Dan tidak tutup kemungkinan akan terancam pada perintangan penyidikan maupun laporan palsu yang bisa dikenakan terhadap dia berbalik gitu. Tadi saya luruskan ya buat si anak yang keluar tadi itu. Kan saya menjelaskan bahwa kalau bicara aturan, memang boleh aturannya anggota Polri aktif seorang Kapolsek menggunakan 60 pengacara dari luar kedinasan. Ya buktinya dia lakukan juga kok. Tiba-tiba dia potong, kemudian saya tegur, kemudian dia bilang, oh, Pak, siapa yang bilang melarang boleh pakai pengacara boleh. Dia sebagai apa? Sebagai saksi, sebagai korban. Nah itulah yang saya kurang senang. Makanya saya pancing lagi, saya bilang, saya potong si Fitra. Ternyata dia emosi juga. Ya baguslah, memang dia nggak ada kapasitas kok. Daripada dia malu aja. Kan yang nantang-nantang ini, yang membuat pro ini. Makanya kenapa Halo, Bang Farhat. Halo, Bang Farhat, masih bisa mendengar suara saya, Bang Farhat? Bisa. Oh, baik. Tampaknya sinyalnya kurang bagus ya, Bang Farhat. Baik, silakan dilanjutkan. Oke. Justru pengacara-pengacara inilah yang kerjanya menekan-nekan klien kami sehingga klien kami melakukan Sumpah Pocong untuk menantang keberanian dan kebenaran itu. Harap tadi kan masyarakat Cirebon menunggu Rudiana, menunggu tim pengacara-pengacaranya, fair dong datang gitu. Kok konversi pers dengan pengacara selebriti datang, tapi untuk menantang kejujuran dan kebenaran tidak datang. Saya rasa Kapolri pasti mendukung lah kalau anak buahnya mau Sumpah Pocong.
ada rekayasa, tidak ada pengarahan, tidak ada penganiayaan, pasti mau, pasti didukung. Saya jamin Pak Kapolri nggak akan marah. Gitu. Tapi kalau nantang sumpah pocong tapi nggak nongol, terus ngejek-ngejek yang sumpah pocong itu menurut saya keterlaluan gitu. Baik. Oke, baik Bang Farhad, apakah kesaksian dan juga pembuktian yang telah dihadirkan di sidang PK kemarin dirasa kurang cukup sehingga perlu ditambahkan dengan adanya sumpah pocong ini? Kalau PK kami itu jauh dari sempurna, lebih dari sempurna dan jauh dari sempurna. Nah, tapi kalau sumpah pocongnya hanya menjawab tantangan keberanian Rudi, ya, yang menantang sumpah pocong. Nah, kalau kita diam, pasti masyarakat bilang, oh dia berani sumpah pocong. Nah, kita jabanin, kita siapin tempat untuk sumpah pocong. Dia nggak nongol, nggak muncul, dilarang sama lawyer-lawyernya. Bukan dilarang, dia takut. Takutnya nanti bohong, jadi kodok. Itu aja masalahnya, makanya nggak hadir. Nah, sekarang kalau berani silakan bikin sendiri, sumpah pocong sendiri, kita nonton. Baik, Bang Farhad. Baik, peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal ini tinggal menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Anda yakin bahwa putusannya sesuai dengan harapan Anda, Bang Farhad? Halo, Bang Farhad. Insya Allah, namanya keyakinan itu ya, artinya memang ya kami yakin sekali karena kami mendatangkan ahli yang sangat super dan luar biasa. Di situ memang ada kejanggalan, tidak gampang dalam waktu ketika merubah penyidikan kecelakaan lalu lintas menjadi penyidikan pembunuhan dan pemerkosaan. Tidak gampang hanya komentar ahli menyatakan ada sperma kemudian pemerkosaan. Dilihat lokus tempusnya juga, di lokusnya ada 3 TKP. Kemudian tempusnya aja, PWD masih menerima SMS dari Vina jam 22:14. Kalau itu terjadi betul seperti itu dan diteliti dan hakimnya baca, saat ini sejak saya baca, nggak akan pernah dipidana. Justru keterangan Suroto inilah, keterangan AMDD inilah membuat orang itu dipenjara seumur hidup. Tapi sekarang udah dicabut. Kita akan segera melaporkan Suroto dan juga Linda. Linda ini memang punya niat khusus dengan pura-pura kesurupan. Sehingga menggambarkan itu kejadian. Dan itu menjadi juga bagian dari pertimbangan hakim yakin bahwa itu pembunuhan. Orang kesurupan aja dipercaya, ngapain itu? Mudah-mudahan hakim sekarang dapat lebih lurus seperti Pak Iman Sulaiman. Baik, kita nantikan nanti bagaimana putusan dari sidang peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Terima kasih Bang Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Ya, Fedrik Leonardo berhasil mempersembahkan medali emas pertama Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra di Olimpiade Paris 2024. Prestasi ini membuat orang tuanya Fedrik Leonardo senang dan bangga. Ya, kebahagiaan terpancar dari orang tua Fedrik saat ditemui di Gang Harapan, Jalan Tanjung Raya 2, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Di rumah terpampang sederet medali dan piagam ketika Fedrik ikut sejumlah kompetisi panjat tebing. Ayah Fedrik mengaku sangat senang dan menyebut meraih emas Olimpiade sudah menjadi cita-cita putra kebanggaannya. Ia menambahkan Fedrik selalu minta didoakan setiap habis latihan. Bakat Fedrik pada dunia olahraga panjat tebing sudah terlihat sejak masih duduk di kelas 2 SMA. Ya sangat senang sekali lah itu. Karena ini kan memang yang dicita-citakan gitu. Juara di Paris itu, di Olimpiade Paris. Setiap hari, setiap habis latihan selalu minta didoakan gitu. Nah, jadi kami semua sekeluarga ini berdoa lah untuk Fedrik supaya bisa dapat meraih medali emas. Cita-citanya meraih medali emas. Presiden Joko Widodo mengapresiasi raihan medali emas dan perunggu di Olimpiade Paris 2024. Presiden berjanji akan memberikan bonus kepada atlet peraih medali. Ya, saya sangat senang, saya sangat mengapresiasi dan juga masyarakat saya kira semuanya senang semuanya terhadap perolehan emas dari Fedrik Leonardo di panjat tebing dan juga baru saja Rizky Juliansyah juga di angkat besi. Saya kira negara mengapresiasi, rakyat juga sangat bangga terhadap capaian emas itu.
Ya, Presiden Joko Widodo juga melakukan video call kepada Fedrik Leonardo dan Rizky Juniansyah usai meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Dalam perbincangan itu, Jokowi memberikan selamat dan apresiasi langsung kepada Fedrik dan Rizky. Selamat pagi, sehat semua ya? Pagi, Pak. Fedrik dan Rizky, selamat atas perayaan emas untuk cabang panjat tebing dan juga angkat besi. Ya, saya bangga, saya senang, seluruh rakyat juga bangga dan mengapresiasi capaian raihan emas Fedrik dan Rizky. Dan ini menjadi kado istimewa bagi perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sekali lagi terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Banyak kembali Pak. Dan juga salam hangat kepada para pelatih dan ofisial yang mendampingi para atlet. Siap Pak, siap. Kapan pulang? Tanggal 12 Pak, pulangan Pak. Tanggal 12. Indonesia tanggal 13. Iya Pak. Bareng semua, Rizky Fedrik barengan pulangnya. Pak. Ya udah, saya tunggu kepulangannya di tanah air. Nanti sampai ketemu. Ya, sampai ketemu di sana. Ya. Ya Pak. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya.